Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Angkatan 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadifah Herunisa dengan ujung NIM 115. Saya Sheila Madabal Kisa dengan ujung NIM 083. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video roleplay mengenai komunikasi terapeutik. Nah, dalam video komunikasi terapeutik ini kami akan menampilkan 7 karakteristik, dimulai dari kejujuran, keikhlasan, empati, kehangatan, penerimaan, menghargai, dan juga konkret. Selamat menyaksikan! Kejujuran ditunjukkan dengan perawat tidak memberikan suatu kepastian ataupun informasi yang belum diketahui dan menyampaikannya secara fakta. Nah, sebenarnya saya agak takut kalau diperiksa. Saya takut kalau misalnya nanti tekanan darah saya tinggi. Saya mengerti Ibu merasa khawatir. Untuk hasil pemeriksaannya, saya bisa memastikan sebelum tekanan darah Ibu diperiksa ya. Jadi kita periksa terlebih dahulu supaya hasilnya bisa kita ketahui dengan pasti ya Ibu. Berarti tekanan darah saya itu belum tentu tinggi ya, Nurse? Iya, betul sekali Bu. Kita tidak bisa menyimpulkan sebelum dilakukannya pemeriksaan. Saya akan menjelaskan hasilnya kepada Ibu setelah kita melakukan pemeriksaannya Ibu. Keikhlasan ditunjukkan melalui ketersediaan membantu pasien dengan tulus tanpa menunjukkan rasa terpaksa dan keberatan. Nurse, saya boleh minta bantuannya tidak, Nurse? Saya kesusahan untuk mengubah posisi saya untuk duduk, Nurse. Oh iya, tentu saja Ibu. Saya akan bantu Ibu dengan senang hati ya Bu ya. Ibu kalau misalnya mau minta bantuan sama saya, Ibu langsung katakan saja Ibu ya. Iya, Nurse. Maaf ya, Nurse, kalau merepotkan. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Membantu pasien itu emang udah tugas saya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu merasa nggak nyaman ataupun ada keluhan lain, Ibu bisa panggil saya ya Bu. Baik, Nurse. Terima kasih ya, Nurse. Empati ditunjukkan dengan memahami dan juga merespon perasaan pasien, bukan hanya sekedar memberikan nasihat saja. Saya sedih, Nurse. Sebenarnya saya beberapa hari di rumah sakit ini saya jadi kepikiran keluarga saya. Saya bisa memahami kalau Ibu sekarang merasa sedih dan khawatir karena jauh dari keluarga ya Ibu. Iya, Nurse. Saya itu sedih. Saya takut keluarga saya kepikiran. Perasaan seperti itu tuh wajar ya Ibu, tidak perlu merasa bersalah karena sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Kalau begitu, kalau Ibu ingin bercerita, saya siap untuk mendengarkan ya Ibu. Makasih ya, Nurse, udah dengerin saya. Sama-sama Bu, saya akan menemani Ibu selama pemeriksaan dilakukan dan siap untuk membantu Ibu ya. Kehangatan ditunjukkan melalui sapaan ramah, senyum, kontak mata, nada suara yang lembut, dan sikap yang membuat pasien merasa nyaman. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Nurse. Ya, gimana keadaannya Bu? Cukup baik Nurse, tapi masih sedikit lemas. Oh iya, terima kasih ya Bu ya karena sudah menyampaikan. Kalau begitu saya izin untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, agar Ibu merasa lebih baik. Ibu kalau misalnya Ibu merasa Ibu tidak nyaman, Ibu bisa katakan sama saya ya Bu ya. Penerimaan ditunjukkan dengan menerima pasien dan juga perasaannya, bukan hanya menghakimi ataupun menyalahkan. Nurse, sebenarnya saya akhir-akhir ini sedih. Saya merasa malu kalau misalnya saya terlalu cengeng. Ibu tidak usah malu ya Ibu, saya menerima perasaan Ibu, itu sangat wajar kok. Saya gak akan menghakimi Ibu karena Ibu sering menangis. Berarti kok kayak gitu gak apa-apa, Nurse? Tentu Ibu gak apa-apa sekali, setiap orang itu pasti memiliki reaksi yang berbeda-beda karena menghadapi kondisi yang sakit. Yang penting Ibu tidak perlu menghadapi perasaan itu sendiri, Ibu bisa bercerita dengan saya ya. Menghargai ditunjukkan dengan menghormati pasien sebagai individu, meminta persetujuan pasien, memberikan kesempatan pasien untuk berbicara dan tidak memaksakan tindakan kepada pasien. Ibu, saya akan membantu Ibu untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Nurse. Oke, baik. Sebelum itu, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum kita mulai tindakannya. Baik Nurse. Oke, jadi pemeriksaan ini dilakukan hanya sebentar ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu merasa nggak nyaman atau Ibu merasa sakit, Ibu bisa langsung sampaikan sama saya ya Bu ya. Iya, baik Nurse. Ditunjukkan dengan menggali informasi secara spesifik dimulai dari waktu, lokasi, dan juga keadaan suatu pasien. Dilanjutkan dengan melakukan tindakan nyata. Nurse, saya merasa pusing. Baik Ibu, pusingnya terasa di bagian mana Bu? Di bagian depan, Nurse. Pusingnya sudah terasa semenjak berapa jam Bu? Sejak 1 jam yang lalu. Oh baiklah, apakah pusingnya terjadi secara terus-menerus atau kadang-kadang saja Bu? Terus-menerus, Nurse. Oh baiklah, saya akan mencatat keluhan Ibu dulu ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah itu, Ibu tetap duduk dan berbaring terlebih dahulu agar lebih aman. Ya, makasih, Nurse. Dari roleplay tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi terapeutik tidak hanya dilakukan melalui kata-kata saja, tetapi juga melalui sikap dan juga tindakan oleh perawat. 7 karakteristik komunikasi yang ditampilkan yaitu dimulai dari kejujuran, keikhlasan, empati, kehangatan, penerimaan, menghargai, dan juga konkret. Demikianlah video roleplay komunikasi terapeutik dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.